Katakan amin. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang beribadah di rumah ataupun saudara berada dimanapun yang menyaksikan siaran langsung, streaming YouTube. Saya percaya bahwa setiap hari adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Saya membawa salam dari 2 jemaat di Pontianak yang saya kunjungi minggu lalu. Dan saya bersyukur di sana sudah ada gembala yang sungguh-sungguh boleh di-announce, ditabiskan bersama-sama kami kemarin dengan pengurus dari Sinode dan juga orang tua rohani mereka yang merintis jauh-jauh dari Korea. Ya, dan saya bersyukur bahwa gereja Tuhan itu boleh bergandengan tangan, apapun suku, bangsa, dan latar belakang kita tidak menghalangi tubuh Kristus untuk saling memberkati. Suatu saat saya percaya dari bangsa kita juga akan memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Ada amin. Kami sudah bersepakat bahwa kita akan terus melanjutkan pelayanan bukan hanya di Kalimantan Barat, masih ada provinsi baru di Kalimantan Utara, Tarakan, masih ada Samarinda, masih ada Sabah, Malaysia. Ya, dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Amin. Bilang sama sebelahmu, pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh keterbatasanmu. Amin. Sebelum saya khotbah, karena hari ini ada satu keluarga yang akan mendedikasikan anaknya, tapi yang akan memberikan kesaksian ini itu justru kakeknya atau kungkungnya. Jadi saya kasih waktu untuk Bapak Aming, silakan maju ke depan untuk kasih kesaksian tentang apa yang terjadi dan kemurahan Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, cuman saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya. Kita percaya setiap langkah kaki orang benar itu disertai oleh Tuhan. Ya. Ada pergumulan yang berat yang kita pun dapat merasakannya pada tahun 2019. Masih ingat 2019? Ya, kita diterpa dengan COVID-19. Dan kalau saya pergumulannya itu tentang rumah. Ya, itu sangat lama sekali, 1,5 tahun lamanya. Ya, tapi puji syukurlah kepada Tuhan ya, karena walaupun itu bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, begitu juga dengan COVID-19 ya, Tuhan proses kita itu lebih dalam lagi ya. Kita semuanya tidak dapat beribadah, kita semuanya di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita tetap taat, setia, sabar ya. Ini Tuhan ajarkan kita ya. Tapi semua proses yang saya alami maupun proses yang COVID-19 ini dapat kita lalui bersama dengan Tuhan, khususnya dengan iman ya. Dan di tahun 2022 ini ya, kami percaya khususnya ya, kami percaya ya bahwa di balik pergumulan, di balik badai itu ada berkat yang telah disediakan Tuhan. Ya, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami telah diberkati dengan seorang cucu ya, yaitu Timothy Tren Noah ya, Timothy Noah. Ya, kami percaya berkat Tuhan yang disediakan ini lebih berharga dari apapun juga. Coba kita bayangkan kalau kita ketemu dengan saudara kita di jalan ya.
Halo, apa kabar? Ya, kabar baik. Dia tidak tanya berapa banyak duit kamu, berapa banyak harta kamu. Ya, tapi dia bertanya berapa banyak anakmu. Ya, itu yang menggembirakan kami ya. Jadi hari ini ya, kami akan seperti kata Pastor Jeffrey, mendedikasikan anak kami, menyerahkan anak kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa cucu kami itu berasal dari Tuhan dan itu milik Tuhan. Dan satu kerinduan ya bagi kami sebagai orang tua, banyak sini orang tua ya, sebelum dipanggil Tuhan ya, kami ingin melihat anak cucu, kalau diberikan umur panjang yaitu cicit ya, untuk melihat anak-anak kami, cucu dan cicit kami untuk hidup bahagia dan sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, kesaksian saya. Terima kasih ya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara mungkin bisa lihat Pak Aming tersenyum, tertawa di depan, tapi selama hampir 3 tahun terakhir pergumulan beliau dan keluarga saya tahu persis tidak mudah. Banyak hal yang mendatangkan kesesakan dan tetesan air mata. Tapi saya percaya justru di dalam proses Tuhan itu, Tuhan kasih perlihat satu persatu bagaimana kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Dan saya percaya setiap kita seharusnya boleh merasakan kemurahan Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan meneruskan tema khotbah bulan ini tentang ketaatan ya. Ketaatan, dan hari ini saya mau membagikan tentang ketaatan dalam pengharapan. Kalau minggu lalu yang saya dengar, siapa yang dengar khotbahnya Ibu Irma minggu lalu, yang datang dengar khotbahnya atau lihat di YouTube-nya? Enggak semua dengar? Saya lihat ada sekitar 46-47 orang yang lihat dari YouTube. Ya, kalau di ruangan aja mungkin ada 60, mungkin ada 100-an orang. Mestinya semua mendengar ya. Masih ingat nggak apa yang dibagikan kemarin? Masih ingat? Tetap dalam panggilan yang semula. Betul? Ya. Dan saya percaya tetap dalam panggilan semula itu berarti kita harus taat, memenuhi panggilan Tuhan. Saudara masih ingat saya pernah bagikan bahwa pada awalnya Tuhan itu memilih kita, bukan memanggil. Tuhan sudah memilih saudara dan saya sejak awalnya. Tapi karena dosa, Tuhan memanggil kita. Ya toh? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan panggil kan? Adam di mana di kau? Tapi sebelumnya Tuhan perlu nggak panggil kita? Enggak. Tiap hari bertemu, bersekutu. Karena kita umat pilihannya. Kita dipilih dari sejak semula menjadi ciptaannya yang paling sempurna, yang serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara dan saya itu dipilih Tuhan untuk selalu bersekutu sama Tuhan? Nggak perlu dipanggil-panggil, nggak perlu dipaksa-paksa. Tuhan rindu setiap hari kita bersekutu dengan Dia. Amin. Pagi hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan dalam pengharapan. Dan saya percaya ketika kita belajar sungguh-sungguh taat di dalam pengharapan kita kepada Kristus, percayalah pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah mengecewakan kita, asalkan kita mau taat ya. Ada satu pemikiran seperti ini sebelum saya bagikan ini, ketaatan dalam pengharapan ini. Pada waktu kita memiliki ekspektasi atau pengharapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang seharusnya kita bangun di dalam pemikiran kita? Apa yang harusnya kita bangun dalam pikiran kita?
apa yang harus kita miliki? Sikap seperti apa yang kita harus punyai agar pengharapan itu menjadi kenyataan? Itu toh yang harus kita pikirkan kan itu. Bagaimana pengharapan saya di dalam Tuhan itu menjadi kenyataan, dan apa yang harus saya bangun di dalam hidup ini? Ya. Apa yang perlu kita punyai? Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana jika yang kita harapkan atau jalan yang kita pikirkan tidak seperti yang Tuhan mau. Apa yang mesti kita bangun? Kalau ternyata apa yang kita harapkan, apapun ekspektasi kita, yang kita rindu itu boleh terjadi, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ternyata Tuhan punya cara lain. Tuhan punya jalan lain. Tuhan punya jalur lain. Ya. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita bangun di hadapan Tuhan? Saya percaya waktu kita memiliki pengharapan sesuai dengan firman Tuhan, sekali lagi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, tidak akan pernah mengecewakan. Pagi ini kita akan belajar, kita lihat satu kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Mungkin kita nggak baca semua ayatnya, tapi saya mulai dengan ayat yang pertama. Saudara mungkin tahu cerita ini. Siapa yang tahu tentang Panglima Naaman? Panglima dari satu kerajaan Syria, dari kerajaan Aram, dari Syria dan kerajaan Aram. Ada pernyataan menarik di ayat pertama ini. Saya baca ya, ini narasinya, ini narasi. Kita perlu membangun narasi yang benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Jangan baca firman Tuhan lalu masukkan di sini dan kita memikirkan pikiran kita sendiri. Biarlah narasi Alkitab itu memenuhi pikiran kita, memberikan gambaran yang spesifik dalam pikiran kita. Jangan kita mikirnya kemana-mana dulu. Amin. Saya baca ayat pertama, dikatakan gini, Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Kalau dia panglima, siapa tuannya? Raja. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan. Wah, menarik ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Mari kita tundukkan kepala yang kita berdoa supaya Tuhan kasih narasi yang benar dalam pikiran kita. Bapa, terima kasih untuk satu pernyataan yang powerful, yang luar biasa ini Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, coba kita renungkan. Ya, coba kita bayangkan ya narasi ini. Ini Alkitab memperkenalkan tentang seorang panglima raja namanya Naaman. Dia ini tangan kanan raja. Kenapa? Karena dia panglima yang selalu berkemenangan. Biasanya seorang raja ketika dia memiliki panglima yang tangguh, panglima itu duduk di sebelah kanannya. Berarti apa? Dia orang kepercayaan. Ya. Dia itu pemenang. Seorang yang sangat cakap, sangat bertanggung jawab atas keamanan dan kemenangan bagi kerajaan Syria.
Orang ini skillful. Berarti ini orang sukses nggak deh? Dia orang sukses nggak sebenarnya? Hah? Seturut dengan pekerjaannya dia orang sukses nggak? Kok saudara ragu-ragu jawabnya? Dia orang sukses nggak sebenarnya? Nggak sampai di situ. Dikatakan Naaman itu dikatakan apa? Balik lagi ke ayat pertama tadi. Jangan pindah dulu. Dikatakan dia adalah orang yang terpandang. Artinya apa? Dia orang yang dihormati. Bukan hanya orang-orang yang sepangkat dengan dia ataupun oleh rakyat, tapi dikatakan dia seorang terpandang di hadapan tuannya. Artinya apa? Raja aja hormat sama dia. Dan hanya sampai di situ. Tidak, dikatakan apa? Dan sangat disayangi. Wow. Siapa yang di sini kerja di perusahaan saudara terkenal sukses dalam meniti karirmu? Bosmu aja hormat sama engkau, plus disayangi. Ini orang levelnya excellent loh. Bilang sama sebelahmu, kau juga seharusnya excellent di dalam Tuhan. Seharusnya kita jadi orang-orang yang punya kapasitas di dalam pemakaian Tuhan. Kita dihormati oleh Tuhan sebagai anak kesayangannya. Tuhan kan mengasihi kita. Tuhan kan menghormati keputusan-keputusan kita, betul? Betul tidak? Dan lebih lagi, harusnya Tuhan sangat sayang nggak sama kita? Dia raja loh. Halo? Nggak sampai di situ berhenti. Nggak cuman dia sukses dalam pekerjaannya sebagai panglima. Nggak cuma dia dihormati oleh rajanya, nggak cuma dia disayangi. Alkitab mencatat, oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang Aram itu orang pilihan Tuhan bukan? Jadi kedaulatan Tuhan untuk memberikan kemenangan dan kasih sayangnya terbatas hanya kepada kita, orang pilihannya? Tidak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan punya kedaulatan penuh untuk memberkati, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan segala yang baik, bahkan kepada orang yang paling jahat sekalipun. Jangan melihat orang jahat diberkati, saudara nyala, oh Tuhan, ngapa aku nih yang sudah sungguh-sungguh sama engkau, sudah baik sama engkau, kok aku malah kau izinkan ngalamin perkara-perkara yang tidak enak. Itu pasti ada yang konslet di pikiran saudara. Kenapa orang yang jahat, kenapa orang yang ini ngalamin begitu banyak kebaikanmu? Kalau kita berpikir orang baik mengalami hal-hal yang tidak enak, yang jahat seperti Ayub, dan kita nyalakan Tuhan, kau punya problem of evil di dalam pikiranmu. Tapi sebaliknya, ketika kau melihat orang jahat mengalami kebaikan Tuhan,
Lalu kau bilang sama Tuhan, kau protes sama Tuhan, kenapa kau lakukan itu kepada orang yang begitu jahat? Kau punya problem of goodness-nya Tuhan. Hati-hati. Ingat Yunus? Yunus marah kan? Waktu ngelihat Niniwe diselamatkan Tuhan. Halo? Ada masalah nggak di dalam pikirannya? Kenapa nggak kau turunkan murkamu kepada ini? Padahal seharusnya kalau memang Tuhan menghukum orang berdasarkan kesalahannya, Yunuslah orang yang seharusnya pertama kali mati karena lari dari panggilan Tuhan. Seharusnya sudah berapa kali kita ini nggak layak, tapi Tuhan selalu mencurahkan kebaikannya demi kebaikannya demi kebaikannya pada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Naaman ini punya reputasi yang sangat baik. Dan mungkin pada zamannya banyak sekali orang yang ingin seperti dia. Sukses seperti dia, betul? Betul tidak? Kan orang kalau di dunia sana orang yang kenal Tuhan kan kejar kesuksesan, betul nggak? Kejayaan, kenamaan, kekayaan, betul? Semua ingin kejar seperti itu kan? Ya. Pada masanya mungkin banyak orang ingin seperti Naaman yang sangat berguna bagi rajanya. Sangat dipakai oleh rajanya. Ya. Karena prestasi-prestasinya. Bahkan saya yakin Raja Aram menaruh pengharapan besar kepada Naaman untuk terus menjadi panglimanya, menjaga keamanan dan kejayaan kerajaan Syria waktu itu. Tapi di sini Alkitab mengatakan sesuatu yang menarik. Ya. Kenapa Tuhan memberikan dia kemenangan? Ada yang pernah tanya nggak? Ada yang pernah mikir nggak kenapa Tuhan kasih dia kemenangan? Ada yang pernah nggali nggak itu? Ayat 1 ini. Kenapa Tuhan kasih kerajaan Aram melalui Naaman kemenangan demi kemenangan, walaupun kerajaan Aram Syria itu musuhnya orang Israel? Kenapa? Karena Allah ingin mengkontraskan keadaan. Kenapa? Pada zaman itu kerajaan Israel di utara begitu jahatnya. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka raja-rajanya. Dan pada saat itu Raja Yoram itu raja yang jahat. Seharusnya keadaannya sebaliknya kan? Kalau raja-raja Israel atau raja-raja di dalam kerajaan Yehuda berbuat seperti yang Tuhan mau, maka jaminannya adalah kemenangan, keamanan, kejayaan bagi bangsa itu. Tapi karena Israel pada saat itu berbuat sebaliknya, maka Allah ingin mengontraskan keadaan, ingin membuat umatnya cemburu bahwa Allah sanggup memakai bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, yang memusuhinya, justru mengalami kemenangan. Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan. Selalu saja ada maksud Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Pada saat itu Israel sedang mengalami yang namanya keterpurukan rohani, kesesatan, apostasi.
yang begitu menyedihkan. Mereka menyembah berhala. Kerajaan Israel itu hidup dalam kefasikan. Semua rajanya jahat. Tetapi di saat itulah anugerah Tuhan kita tetap ada bagi mereka. Di mana Tuhan menempatkan seorang nabi yang bernama Elisa di masa itu. Pernah baca di mana kejahatan berlimpah-limpah, di situ kasih karunia Tuhan juga berlimpah-limpah. Amin. Di saat kau mengalami begitu banyak hal yang jahat dalam hidupmu, percayalah, Tuhan juga sedang mencurahkan anugerahnya berlimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan akan kirimkan seseorang untuk berbicara dalam hidupmu. Tuhan pakai siapapun untuk mengingatkan kita bahwa kita harus berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Keadaan yang begitu buruk dari kerajaan Israel di utara, tapi Tuhan tetap menempatkan seorang nabinya untuk menyatakan apa? Suaranya. Suara kenabian itu harus terus ada di tengah-tengah kejahatan bangsanya. Ya, walaupun suara itu seringkali bertentangan dengan keinginan dan kehendak raja-raja Israel pada saat itu. Disinilah kita harusnya belajar. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram? Yang pertama, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa penghakiman terhadap Israel ini terjadi dengan cara Allah memberikan kemenangan kepada musuhnya. Allah menghakimi umatnya dengan Dia memberikan kemenangan kepada musuhnya. Karena biasanya kan terbalik. Yaitu bila raja itu hidup benar, bila bangsa Israel hidup menang, mereka yang menang. Mereka yang ngalamin kemenangan. Mereka yang menghakimi, Tuhan akan menghakimi musuh-musuh mereka. Ya, tapi kondisinya terbalik saat itu. Kedua, saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui kemurahannya kepada bangsa asing itu bukan berarti Allah setuju dengan dosa mereka. Bukan Allah memberikan kemenangan karena Allah setuju dengan apa yang mereka buat. Bukan. Allah nggak setuju dengan penyembahan berhala. Allah nggak setuju dengan orang-orang yang berbuat jahat di bangsa Aram. Namun lewat itu, saudara tahu sebenarnya maksud Allah? Allah ingin menarik bangsa Israel balik menyembah Dia. Ada amin? Oh, saudara nggak bilang amin. Saudara nggak nangkep ya maksudnya ini. Allah bikin cemburu bangsa Israel. Supaya apa? Mereka mengembalikan hatinya kepada Tuhan. Allah ingin menarik bangsa Israel kepada dirinya sendiri. Dan kita tahu, kalau di dalam perjanjian baru, itulah karya penebusan yang menarik semua bangsa-bangsa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Ketika aku ditinggikan, saudara tahu nggak, ngerti? Ketika aku ditinggikan, itu bukan hanya penyembahan. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib itu, maka Dia menarik bangsa-bangsa datang kepadanya. Itu tentang karya salib. Itu bukan saja berkenaan tentang penyembahan. Saudara tahu, penyembahan kita nggak lebih meninggikan Allah. Allah sudah tinggi di tempatnya, kalaupun kita nggak menyembah Dia. Halo? Itu berbicara salib. Waktu aku ditinggikan, kata Tuhan, maka aku akan menarik banyak jiwa datang masuk dalam kemuliaan.
Makanya waktu kita mengalami letih, lesu, berbeban berat, kesesakan, pandanglah karya salib. Ingatlah karya salib. Disitulah letak kemenangan kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah itu selalu dengan tujuan mulia. Ada amin? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, bahkan ketika kita melihat kok orang-orang yang memusuhi kita kok tambah jaya, tambah makmur, tambah ini. Kenapa ya? Kenapa kok ada yang salah ini? Sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan hati kita untuk datang kepada Dia. Dialah jaminan keselamatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah kejayaan kita. Bukan apa yang bisa diperoleh di dunia ini. Semua itu tentang Dia. Bukan tentang kita. Nah, yang menarik, sekalipun Naaman ini orang yang terpandang, orang yang berhasil, orang yang sangat terpercaya, bahkan namanya sendiri berarti gracious. Tahu saudara arti nama Naaman itu? Gracious. Gracious itu artinya apa? Orang yang mengalami, orang yang punya kemurahan hati. Orang yang penuh dengan rahmat. Amin. Dia murah hati nggak orangnya? Murah hati. Masih ingat Panglima, masih ingat nggak ada tentara di dalam Perjanjian Baru yang juga murah hati? Ingat kan? Perwira, iya kan? Terus di Kisah Para Rasul juga ada. Semuanya ngalami kemurahan Tuhan, betul? Semuanya ngalamin, walaupun mereka bukan dari orang pilihannya Tuhan. Amin. Tapi Alkitab mengatakan ia sakit kusta. Ini sangat penting. Saya mau kasih tahu, ini sangat penting. Terlepas dari semua keberhasilan, semua keterpandangan, semua kebaikannya, Naaman punya persoalan. Coba perhatiin saya. Kalaupun ada orang yang kelihatannya berhasil, luar biasa jabatannya ini, percayalah, tetap saja dalam kehidupan orang itu ada persoalan. Jangan wih enak ya, orang itu ya kaya, terpandang, terkenal. Percayalah dengan saya, masih saja paling sedikit satu persoalannya. Dan kadangkala itu nggak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Itu kadangkala butuh Tuhan untuk menyelesaikannya. Ini yang luar biasa dari cerita Naaman ini. Ini sangat penting. Saudara tahu sakit kusta di dalam Perjanjian Lama adalah sakit yang mengerikan. Sangat menular, sangat mematikan. Dan orang itu seharusnya kalau dalam Perjanjian Lama disingkirkan. Diasingkan. Ya. Di tempat-tempat yang jauh, di gua-gua. Siapa yang pernah nonton film Ben-Hur? Oh, di sini seleranya selera tahun 2000-an sekali. Kalau kita seleranya tahun 70-an ke bawah. Tahu cerita Ben-Hur itu sejamannya dengan Yesus kan? Kisah itu. Dan saudara sama ibunya dibuang di tempat orang-orang sakit kusta dan dia ketularan. Karena Ben-Hur dituduh melakukan makar. Aduh, saudara mesti nonton film itu, karena itu film sangat bagus. Ya, menceritakan bagaimana orang harus bertahan di dalam kesesakan. Dan pada akhirnya menemukan bahwa Kristus itulah, waktu di kayu salib, nyata kuasanya.
Ada satu adegan yang sangat, sampai hari ini kalau saya bayangkan adegan itu, di saat kita paling lemah dalam kehidupan kita, Ben-Hur itu sudah gak kuat. Dia disiksa sebagai budak, dia harus ngayung perahu perang itu. Dan waktu dia sudah gak berdaya, dicambuk, dipukulin, tiba-tiba ada Yesus kasih dia air. Di situ dia lihat wajahnya. Dan dia bangkit kembali. Saya membayangkan bagaimana waktu kita lelah, kita nggak kuat lagi. Tiba-tiba Yesus datang dengan firman-Nya yang adalah air hidup. Mampu menguatkan kita kembali untuk bangkit. Amin. Saudara nanti cari sendiri itu filmnya, bagus sekali. Ya, dia sakit kusta ya persoalannya. Dan orang pada saat itu sakit kusta itu sangat mengerikan, ya. Tapi herannya ini nggak mempengaruhi posisi dia loh sebagai panglima. Dia tetap disayang, dipandang, dihormati oleh rajanya. Halo. Tapi secara manusia pastilah Naaman punya sesuatu yang dia rasa ini harus diberesin. Ini nggak bisa kayak gini, ini memalukan. Halo? Karena ini penyakit menular, penyakit yang sangat mematikan. Dan yang luar biasanya, dia mendengar kabar baik justru dari seorang budak yang ada di rumahnya yang bekerja untuk melayani istrinya. Budak ini adalah orang Israel yang pada saat kerajaan Aram menyerbu Israel, mereka menawan orang-orang tua, anak-anak untuk dijadikan budak dan tinggal di rumahnya. Kalau budak itu nggak ada lagi nabinya Tuhan, ada utusan Tuhan yang bisa menyembuhkan tuanku. Saya mau kasih tahu kepada saudara, seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti bersaksi sama orang lain. Bahwa di rumah Tuhan ada hamba Tuhan, ada umat Tuhan, ada Tuhan di situ. Jangan pernah berhenti walaupun keadaan sulit, keadaan membelenggu, keadaan membuat kita sepertinya diperbudak di dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Apapun itu, tetaplah bersaksi tentang pekerjaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan bagi Naaman yang punya sakit yang terminal, nah, kalau sudah kena sakit yang terminal itu kan tahu nggak, ngerti nggak maksudnya sakit yang terminal? Sakit yang kalau orang anak muda sekarang katakan nggak ada obatnya. Tentunya Naaman atau siapapun pasti ingin melakukan apa saja untuk sembuh, betul? Betul tidak? Kalau kita sudah kena penyakit terminal seperti itu, tentunya kita ingin sembuh. Dan kita akan lakukan apapun untuk kita sembuh. Lalu budak ini ngomong sama nyonya, nyonya ngadap Naaman, Naaman menghadap raja. Amin. Lalu apa? Raja Aram bikin surat. Wah, ini cerita terlalu menarik bagi saya. Lebih heboh dari saya kuliah dulu baca Kopingho, saudaraku. Ini luar biasa ini cerita. Gak perlu ada adegan main pedang-pedangan di situ. Tapi pedangnya Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu. Dibikinlah surat sama Raja Aram untuk
Raja Yoram. Lalu datanglah kan Naaman. Saudara bisa ngikuti narasi saya? Datanglah Naaman dengan rombongannya, betul? Bawa segala macam hadiah. Kalau dia bawa hadiah, kan dia bawa hadiah nih untuk abdi Allah ini kan, betul? Maksudnya baik apa maksudnya ngajak ribut? Saya tanya dulu, Sensen ngadep mertuamu bawa hadiah nggak? Kalau kita datang ke rumah itu niatnya kan baik kan? Ya, bukan ngajak ribut ya. Tapi apa yang terjadi dengan kerajaan Israel pada saat Naaman datang dengan iring-iringannya? Wow, sudah heboh mereka. Nak ngapoi wong ini, nak ngapoi wong ini. Nak ngajak ribut, nak ngajak perang lagi nih. Saudara baca nanti. Lalu apa? Saudara baca sendiri nanti di rumah. Ketika Naaman kasih surat itu, Yoram baca. Apa yang dikatakan Yoram? Coba lihat. Ke atas lagi. Ayat selanjutnya. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, 10 potong pakaian raja itu. Halo? Pakaian kebesaran. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Lalu apa jawaban Raja Yoram? Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Yoram mengakui kekuasaan Allah Yahweh di tengah bangsa Israel. Tapi juga sekaligus dia mengingkari, dia tidak menginginkan kuasa itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Apa buktinya? Dia bilang gini, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini kan bentuk kefasikan, menghalangi bangsa lain untuk melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Namun luar biasa ya, abdi Allah itu peka ya. Saudara percaya nggak kalau saudara dipakai Tuhan, saudara akan peka sama Tuhan? Amin. Elisa katakan apa? Setelah itu ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku, supaya dia tahu ada nabi di Israel. Teguran keras itu sebenarnya. Yoram mengakui bahwa ada Yahweh, Allah yang hidup di tengah bangsa Israel. Tapi sekaligus dia menyembunyikan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk tidak dilihat oleh bangsa lain. Betapa piciknya orang yang seperti itu. Saudara dan saya bisa jadi seperti Yoram kalau engkau tidak pernah mengizinkan orang yang belum percaya melihat kuasa yang ada di dalam engkau. Saudara mau nggak hidupmu menyatakan kuasa Tuhan? Hidupku menggenapi firman-Mu, kuasa mujizat
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Betul? Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apa? Kuasa mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bilang sama sebelahmu, kau harus jadi bukti akan kebesaran Tuhan. Kau harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen KTP. Biarlah orang melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan disembunyikan di bawah gantang. Pelitamu jangan disembunyikan di bawah gantang. Perlihatkan kepada orang. Kau punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara percaya nggak bahwa saudara itu punya kuasa? Saudara percaya nggak ada kemenangan Tuhan di dalam hidupmu? Jangan disimpan. Izinkan orang melihat itu. Inilah tanda-tanda orang percaya, kata Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan mendoakan orang sakit akan sembuh. Mereka ketika dikasih racun maut sekalipun untuk dicelakakan, mereka tidak akan binasa. Masih percayakah saudara akan firman itu? Kalau nggak percaya, saudara koyakkan saja itu ayat. Nggak perlu lagi ada di Alkitabmu. Sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya firman Tuhan itu akan kekal. Tidak satu titik iota pun akan hilang. Amin. Keren ya. Elisa bilang, suruh datang. Sini ke wong itu. Ada amin saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ya. Lalu Naaman mendengar, ya, oh boleh datang, dia datang kan, iring-iringannya datang ke rumahnya Elisa kan. Apa yang dia bawa tadi untuk hadiah? Apa aja yang dibawa? 10 talenta perak. Berapa kilo itu? 10 talenta perak. Pernah ngitung nggak? Pernah tahu nggak ukurannya? Itu kan ukuran berat. Tahu nggak? 10 talenta itu 375 kilo. Perak. Perak berapa sekarang? Segram berapa sekarang? Kalikan 375, nggak di rumah hitung ya. Terus dibilang 6.000 shikal emas. Saudara tahu berapa 6.000 shikal emas? 75 kilo emas. Siapa yang beli emas terakhir? 1 kilo. Nah, ada yang nyengir-nyengir ini. Udah sampai pastor segram. Mahal nih pastor. Oh iya kemarin kalau nggak salah ngasih perpisahan berapa ya? Gelang 5 gram ya. Udah berapa itu? 5 juta ya? Wow. Kalikan deng 75 kilo.
Terus 10 kain bangsawan, kain ungu, kain raja. Tahu saudara hitung-hitungannya pada masa itu? Itu setara dengan gaji pegawai kerajaan 500 orang dalam setahun. Kalau Elisa terima itu, jalan-jalan dia keliling dunia. Dan saudara tahu apa yang terjadi waktu dia ke rumahnya Elisa? Apa yang terjadi? Belum sampai rumahnya, baru di depan rumahnya, Elisa nggak mau keluar. Nggak mau keluar dia sebagai nabi Allah. Dia suruh bujangnya. Bujang itu apa? Suruhannya. Orang yang membantu dia, orang yang melayani dia. Bujang. Ya, orang Palembang bujangan. Bujangnya disuruh, ya kan? Gehazi. Njuk tahu sama Panglima itu. Nyebur dulu di sungai Musi itu nah, yang kumuh itu nah. Sungai Yordan itu sama cak Sungai Musi kan kumuhnya. Disuruh nyelup 7 kali di Sungai Yordan. Saudara tahu keadaan Sungai Yordan itu berlumpur, kotor. Tahu apa yang terjadi sama Naaman waktu dengar itu? Tersinggung dia. Aku nih panglima raja, raja aja hormat sama aku. Ini abdi Allah aku bawa ke hadiah, nembui juga tidak. Wah ngajar nih. Apa dia metu? Numpangin tangan di tempat aku sakit ini. Gerak-gerak ke, goyang-goyang ke. Banyak kan KKR hari-hari ini. Naaman berpikir cara Tuhan harus seperti itu. Berapa sering kita ngatur Tuhan dengan caranya kita. Oh Tuhan harusnya cak ini, harusnya cak ini, harusnya cak ini, harusnya cak ini. Tapi cara Tuhan beda. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berapa sering kita mau ngatur Tuhan? Oh Tuhan mestinya cak ini Tuhan, bagusnya cak ini nah Tuhan, lemaknya cak ini nah. Nggak kayak gitu cara Tuhan. Nggak kayak gitu. Saya bilang kenapa Naaman berpikir seperti itu. Coba ya, Naaman itu bilang, masih bagus sungai di mana? Abana dan Farfar. Sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Marah dia, kecewa dia. Ketemu hamba Tuhan yang modelnya kayak Elisa. Saya nggak tahu ya kalau orang pendeta hari-hari ini didatengin pejabat bawa hadiah. Tahan dia pakai baju batik yang paling bagus. Kalau bisa lah nunggu di depan rumah. Halo. Tapi Nabi Allah ini tidak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli dengan uang. Nabi Allah yang benar adalah Nabi yang mengatakan kebenaran. Bukan apa yang dimau oleh orang. Amin. Percayalah. Bilangan 20:20 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan maka kau akan diteguhkan. Percayalah kepada nabi-nabinya maka kau akan berhasil. Makanya saya kalau ada seorang hamba Tuhan dan saya tahu suara dia adalah suara kenabian,
Saya akan simpan itu di dalam hati, saya akan mendoakannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bukan apa yang aku pikirkan, tapi kehendak-Mu. Amin. Apa yang terjadi? Marah kan dia? Lanjut. Ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, wah ini cakep ini. Cakep, benar-benar cakep. Beruntung Naaman punya pegawai-pegawai yang baik hati. Amin. Siapa kalau di sini pengusaha, engkau beruntung kalau punya pegawai-pegawai yang mengingatkan engkau. Mengingatkan engkau akan hal-hal yang baik. Lihat, pegawai-pegawainya bilang apa? Anak buahnya. Bapak, seandainya Nabi itu nyuruh engkau perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Coba kalau Nabi Elisa suruh dia potong kambing hitam, lidahnya hitam, kukunya hitam. Masih nak digawe kayaknya juga ada itu. Iyalah. Nak sembuh, apa baik nak dilakukan, betul gak? Apalagi sekarang. Dia cuma berkata kepadamu, mandilah. Dan kau akan menjadi tahir. Dipikir-pikir lagi panas hati itu si Naaman. Benar juga ngapa aku nak marah? Nabi-nabi Tuhan. Kendak-kendak Tuhan. Lama aku nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Apa yang terjadi? Lalu dia taat. Menamkan diri 7 kali. Sekali belum sembuh, 2 kali belum sembuh, 3 kali belum sembuh. Ingat, proses kesembuhan, proses Tuhan kadangkala membutuhkan berkali-kali proses. Jangan puas kalau cuma sampai 6 kali, sembuh enggak dia? 7 kali. Makanya dikatakan 7 kali orang benar jatuh, dia harus tetap bangkit. Pas yang ke-7 kali, dikatakan apa? Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan dia menjadi tahir. Makanya waktu kita dibaptis, kita keluar dari air, kita disebut anak-anak Allah. Makanya saya tantang saudara yang belum dibaptis, baptislah segera. Kalau kau sudah percaya Tuhan, baptislah segera. Supaya suara yang dari sorga yang dinyatakan kepada Yesus itu juga berlaku atas hidupmu. Kau adalah anak-anak Allah. Amin. Dia jadi tahir. Dan saudara tahu cerita selanjutnya. Dia datang. Lalu kemudian kembalilah ia kepada seluruh pasukan, kepada abdi Allah itu. Ya. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu, lihat, inilah di balik segala apa yang dirancangkan Tuhan kepada Israel melalui hambanya, inilah ultimate-nya. Pernyataan yang luar biasa dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dari seorang panglima yang tidak pernah kalah. Dia mengatakan, sekarang aku tahu, katakan aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sekali lagi, Elisa menolaknya. Tapi kali ini, Naaman tidak panas hati. Karena dia tahu, Allah Israel, Allah yang dilayani oleh Elisa adalah betul-betul Allah yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan saudara tahu, ada 2 hal yang saya akan tutup di sini. Selanjutnya slide-nya tolong. 2 hal yang saya akan tutup di sini. Dari cerita ini
Yang pertama, Allah mencurahkan berkat-berkat-Nya hanya kepada mereka yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Ketika Naaman mulai percaya sepenuhnya sama Tuhan, maka kuasa itu bekerja. Kuasa yang sama tetap bekerja sampai hari ini. Ini berbicara apa? Respon kita menentukan bagaimana berkat-berkat dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita kalau kita sepenuhnya percaya. Amin. Allah menghormati iman setiap orang terlepas dari latar belakangnya. Siapapun orang itu, apapun latar belakang dia, apapun agamanya, kalau dia percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah yang hidup, yang kita sembah dalam Yesus, kuasanya akan bekerja atas orang itu. Bukankah hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan kuasanya kepada banyak bangsa? Amin. Kita lihat di bangsa-bangsa yang tadinya belum mengenal Tuhan, sekarang terjadi pergolakan. Banyak orang yang mencari kebenaran, jalan dan kehidupan di dalam Yesus. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk mematuhi Dia. Walaupun instruksi firman-Nya tidak cocok dengan ekspektasi kita. Tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Tidak cocok dengan jalan-jalan kita. Nggak cocok dengan langkah-langkah kita. Tapi satu hal saya mau kasih tahu. Tuhan panggil kita untuk mematuhinya. Taat saja. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa.